Oke semua, apa kabar? Hari ini saya siaran dari rumah, ini pakai Zoom, saya nggak tahu hasilnya bagaimana, mudah-mudahan oke. Nah, hari ini kita ada di acara Kelimpahan Alkitabiah, seperti biasa saya host Anda, Chang Lause. Apa kabar semua? Saya harap semua baik-baik saja di malam minggu yang indah ini. Nah, minggu lalu kita ngomongin tentang eh, hikmat dari Amsal bagian 6, yaitu jangan ingin kaya. Hari ini saya mau lanjutin di Amsal bagian 7. Judulnya adalah menjaga hati. Jadi hari ini tema kita adalah menjaga hati. Eh, Sebetulnya ketika kita ngomongin soal kekayaan, kita ngomong soal kemakmuran, soal keberhasilan, jarang sekali orang mengaitkan hal ini dengan sikap hati, dengan kondisi hati. Umumnya orang berpikir bahwa kita ini bisa menjadi kaya karena kita bekerja keras, karena kita bekerja pintar, karena kita sudah melakukan banyak hal, kita lobby sana, lobby sini, mungkin juga tipu sana, tipu sini. Tapi jarang ada yang mengaitkan kemakmuran kita, keberhasilan kita dengan kondisi hati. Padahal kondisi hati adalah sesuatu yang sangat vital. Ketika kita menjadi orang Kristen, hati kita ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetapi nggak banyak orang mengerti ini untuk dijaga. Ada orang-orang yang mengerti menjaga hati, tapi korelasinya bukan kepada kemakmuran. Korelasinya kepada damai sejahtera. Itu benar. Itu benar. Tapi kemakmuran itu adalah sebagai salah satu buah dari kita menjaga kondisi hati kita yang baik. Jadi ada korelasi langsung atau tidak langsung antara menjaga kondisi hati dengan kondisi finansial kita. Kok bisa demikian? Pertama-tama saya mau kita baca dulu di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 berkata bahwa Amsal 4 ayat 23 Firman berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi hati kita ini mesti jaga dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Lanjutan ayatnya berkata, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, hati kita itu sebetulnya adalah pusat kehidupan kita. Hati kita itu adalah sumbernya. Hati kita itu adalah dari mana hal-hal baik, hal-hal buruk datang. Oleh karena itu sangat penting untuk dijaga. Kalau misalnya kita tinggal di gunung, lalu kita minum dari satu sungai, harus dipastikan bahwa mata air di sana tidak pernah tercemar. Tidak ada bangkai busuk, misalnya tidak ada pencemaran bahan kimia, atau segala macamnya. Kenapa? Kalau misalnya kalau misalnya ada bangkai busuk di sana, lalu bakterinya kita minum, kita bisa mati. Atau kalau misalnya ada orang buang bahan-bahan kimia yang berbahaya buat tubuh, lalu airnya kita minum, kita bisa mati. Jadi, hidup mati kita tergantung sepenuhnya oleh kondisi hati kita. Nah, bukan cuma hidup mati, salah satu buahnya adalah kemakmuran kita. Kemakmuran kita, sedikit banyak itu tergantung dari kondisi hati kita. Tuhan mau kita menjaga kondisi hati kita supaya kita dalam keadaan makmur senantiasa. Korelasinya apa? Nanti saya akan jelaskan. Nah, kita harus mengerti dulu bahwa ketika kita memilih untuk menjaga hati kita, kita ini sedang mempersiapkan hati kita untuk menjadi makmur. Apa yang makmur? Hati doang? Bukan. Yang makmur termasuk tubuh kita. Contoh yang gampang sederhana begini. Kalau misalnya kita bisnis, lalu kita punya suasana hati jelek, lalu pelanggan datang, lalu kita tidak servis dengan baik, apa yang akan terjadi?
mereka akan lari, mereka pergi ke pelanggan lain. Oh, kenapa? Karena di sana saya tidak diperlakukan dengan baik, bosnya tidak pernah senyum sama saya, dan sebagainya. Nah, ini bisa terjadi. Jadi ada korelasi antara kondisi hati kita dengan kemakmuran kita. Tetapi kondisi ini sebetulnya lebih dalam daripada yang kita mungkin pikir. 3 Yohanes 2 berkata bahwa aku berdoa supaya engkau baik-baik saja, jiwamu baik-baik saja, sama seperti tubuhmu, sama seperti makmur. Jadi Yohanes memberikan suatu nasihat. Ketika kita berhasil menjaga jiwa kita, kita akan menjadi orang yang makmur. Ini adalah apa yang Tuhan bilang. Nah, apa sih sebetulnya hati itu? Jadi hati itu kan pusat kehidupan. Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini. Dulu waktu manusia itu baru lahir, dia itu kan belum menjadi orang percaya. Dia masih orang terhilang, masih orang berdosa. Roh dia mati sehingga hati dia isinya hanyalah perasaan dia, hanyalah jiwa dia. Hanya jiwa saja. Apa itu jiwa? Jiwa itu adalah pikiran orang, perasaan orang, dan kehendak orang. Pikiran, perasaan, kehendak. 3 hal ini kita catat dulu. Pikiran, perasaan, kehendak, kita ingat baik-baik. Nah, hati kita tadinya isinya hanya pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Ketika kita percaya kita menjadi lahir baru, roh kita dilahirkan kembali, dan ini berbagi ruang dengan hati. Jadi hati ini sekarang isinya udah ada 2 nih, setengah itu ada perasaan, setengah itu ada jiwa, setengah itu ada roh. Nah, ketika kita punya jiwa dan kita punya roh itu tidak selaras, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita kehendaki. Firman berkata seperti ini di dalam Yakobus. Ayat 5, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, atau apapun juga nih ya, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Oke, garis bawahi kata jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, ini adalah kata kuncinya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Apa maksudnya mendua hati? Maksudnya hatinya itu ada 2 cabang. Jadi hati itu ada 2 bagian. Ketika orang menjadi orang percaya, dia sudah percaya Yesus, rohnya sudah lahir kembali, separuh itu adalah dia punya jiwa, separuh itu adalah dia punya roh. Nah, roh dan jiwa ini tidak boleh memiliki cabang. Mereka harus bersama, mereka harus ada pada satu cabang yang sama. Kalau mereka bercabang, satu ke kiri, satu ke kanan, orang itu tidak akan mendapatkan apa yang dia kehendaki. Orang itu tidak akan mendapatkan apa yang dia doakan. Nah, kenapa kita doa tidak dijawab? Karena hati kita bercabang. Apa itu hati? Apa itu roh? Apa itu perasaan? Apa itu jiwa? Roh itu adalah, roh kita itu waktu kita percaya Yesus, dia menjadi satu dengan Roh Kudus. Oleh karena itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 katakan bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Kenapa ciptaan baru? Karena roh kita bukan cuma sekedar roh kita doang, tetapi roh kita itu menjadi satu dengan roh Allah. Ini adalah ciptaan baru. Sedangkan jiwa kita belum diperbaharui. Jiwa itu baru dalam proses diperbaharui. Nah, sebelum orang itu menjadi orang percaya, hidupnya dia itu dipimpin oleh dia punya jiwa. Jiwa itu menjadi bos di dalam hidupnya dia.
Jiwa itu yang menentukan bahwa orang itu harus melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D, itu semua di dalam kendali jiwa. Ketika orang menjadi orang percaya, sekarang sudah ada roh. Roh ini hanya ingin hal-hal yang benar, hanya ingin hal-hal yang baik, hanya ingin hal-hal yang benar dari Tuhan. Ketika si jiwa tetap merasa bahwa dia adalah bos, semua yang dia mau harus dikendaki, harus dilakukan, roh ini bertentangan dengan jiwa ini. Oleh karena itu, orang tersebut tidak mendapatkan apa yang dia doakan. Jadi kita harus mengerti nih, oh seringkali kita bilang begini nih, saya udah berdoa supaya bisnis saya berhasil, supaya saya punya kerjaan baik, supaya keluarga saya lancar, supaya sakit saya sembuh. Tetapi dia tidak sadar bahwa di dalam dia ada yang menentang dia untuk mendapatkan jawaban doa itu. Di dalam firman dikatakan bahwa jika ada 2 atau 3 bersepakat demi namaku, aku akan melakukannya. Nah, bagaimana bisa ada kesepakatan kalau roh dan jiwa menginginkan hal yang sama? Jadi apa yang harus dilakukan? Jiwa itu harus ditundukkan oleh firman. Jiwa itu menginginkan hal-hal yang bersifat daging. Kenapa bisa demikian? Karena selama ini jiwa itu sudah dikasih makan hal-hal yang salah. Jadi di dalam pikiran manusia itu ada yang namanya sekretaris. Setiap informasi yang masuk, si sekretaris ini akan memutuskan kemana informasi ini harus dipakai. Nah, manusia itu memiliki 3 macam ingatan. Satu namanya ingatan jangka pendek, satu ingatan jangka panjang, satu lagi namanya alam bawah sadar. Ketika orang biasanya sudah menerima informasi, sekretaris ini akan memutuskan bahwa informasi ini akan masuk ke dalam ingatan jangka pendek atau jangka panjang atau alam bawah sadar. Nah, semakin sering orang memasukkan informasi yang sejenis, semakin dia akan tertekan ke bawah ke dalam alam bawah sadar. Contohnya seperti ini. Misalkan setiap hari kita kerjanya dari rumah ke kantor, rumah ke kantor, rumah ke kantor, setiap hari. Suatu ketika kita perlu melakukan sesuatu, kita misalnya perlu mampir ke ATM. Nah, kalau orang tidak dengan sadar ingat bahwa dia harus pergi ke ATM, maka pikiran bawah sadarnya akan mengambil alih. Jadi dia akan lupa dengan ATM itu dan dia akan otomatis langsung pergi ke kantor lagi. Kenapa bisa demikian? Karena informasi itu sudah terlalu lama ada di dalam alam bawah sadar dia. Selama ini informasi yang masuk ini diproses oleh sekretaris itu, sehingga dia merasa bahwa, oh ini adalah informasi yang perlu dimasukkan ke dalam alam bawah sadar. Jadi sekretaris itu memilih berdasarkan pola yang selama ini sudah kita lakukan. Karena sudah kita biasa masukkan informasi-informasi yang begini, itu yang menjadi alam bawah sadar kita. Kenapa kita bisa memiliki mentalitas yang salah? Kenapa kita bisa punya mental takut miskin? Kenapa kita bisa menjadi orang-orang yang cintakan uang? Kenapa kita bisa menjadi orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang jahat? Kenapa kita bisa punya iri hati? Karena selama ini informasi itu yang masuk ke dalam kita punya pikiran. Nah, semakin lama informasi itu masuk, karena kita bukan orang lahir baru, kita belum percaya, kita pikir manusia hidupnya emang harusnya kayak begini. Jadi kita lihat nih, tetangga kita punya pekerjaan lebih baik, mobil lebih baru, rumah lebih bagus. Dalam hati kita simpan iri dengki. Cara kita memproses keadaan itu yang menentukan pribadi macam apa kita jadinya, yang menjadikan hati kita ini isinya seperti apa. Nah, karena kita dulu bukan orang lahir baru, jadi kita memproses segala sesuatu dengan cara yang salah. Si sekretaris itu memproses segala sesuatu dengan cara yang salah. Jadi dia lihat, oh, saya punya tetangga punya mobil lebih baru. Nggak benar dia. Saya iri. Harusnya saya punya lebih baik daripada dia. Nah, informasi ini terus-menerus disimpan karena proses dengan cara yang salah, masuk ke dalam kita punya hati,
menjadi alam bawah sadar kita. Sehingga ketika kita melihat hal-hal baik terjadi kepada orang lain, di dalam kita timbul yang namanya iri hati. Iri hati ini bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Atau misalnya, karena kita udah biasa, kita lihat, oh kalau kita diperlakukan nggak baik, kita jadi orang mesti marah. Ini adalah perilaku orang yang belum kenal Tuhan. Tapi kita tetap lakukan karena jiwa kita sudah sedemikian lama diberikan informasi semacam ini. Kalau orang perlakukan kita dengan tidak baik, reaksi yang benar adalah marah. Nah, kita udah biasa nih, kita masukkan ke dalam kita nih pikiran yang salah nih, terus-menerus. Masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Tinggal di dalam hati kita yang paling dalam. Ketika ada goncangan dari luar, apa yang dari dalam hati ini akan keluar. Mari kita lihat di Matius 7. Matius 7 ayat 21 sampai 22. Matius 7 ayat 21 sampai 22. Bukan Matius. Markus. Jadi ini kata Yesus nih. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, yaitu dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, jahat, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua ini munculnya dari hati. Hati apa? Hati yang belum diperbaharui. Nah, ketika orang belum lahir baru, yang memimpin hati dia adalah jiwa. Nah, karena jiwa ini selama ini sudah dimasukkan informasi palsu dan diproses secara yang salah, itu yang menjadikan alam bawah sadar. Kenapa orang kalau dipepet di jalan dia marah? Karena dia selama ini dapat informasi bahwa itulah reaksi yang benar. Ketika orang dirugikan orang lain, kenapa dia marah? Karena di dalam hatinya, dia berpikir bahwa ini adalah reaksi yang benar. Nah, ini yang membuat orang itu jadi ngalamin ketidakmakmuran. Karena hidupnya dipimpin oleh jiwanya, dan jiwanya itu ngawur. Kenapa bisa ngawur? Karena belum diperbaharui. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas. Nah, intinya adalah ketika orang itu percaya, orang itu menjadi lahir baru, di dalam hati dia setengahnya itu sudah berisi roh yang sudah lahir baru, yang ciptaan baru, yang sudah sama persis seperti Allah. Roh kita ketika kita menjadi orang percaya, itu sudah sama persis seperti roh Allah. Kenapa ada pertentangan itu? Karena yang satu itu mirip Allah, yang satu nggak mirip Allah. Yang satu itu manusia berdosa, yang satu itu roh yang benar, yang kudus. Oleh karena itu terjadi pertentangan itu, sehingga apa yang kita doakan, kita tidak lihat hasilnya. Apa yang harus kita lakukan? Saya akan jawab setelah kita break. Sekarang kita mau break dulu. Kalau ada yang punya pertanyaan, boleh WhatsApp saya langsung ke 0819 32 di dalam hati kita. Bagaimana caranya? Begini, roh itu sebetulnya kan sudah kayak Kristus. Yang belum itu apanya? Jiwanya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Bagaimana caranya supaya kita punya pikiran, kita punya perasaan, dan kita punya kehendak itu bisa selaras dengan roh kita? Jawabannya adalah dengan dilatih firman. Di dalam Roma 12 dikatakan bahwa kita itu harus memperbaharui pikiran kita supaya kita mengerti kehendak Allah. Nah, pembaharuan pikiran dan pembaharuan perasaan dan pembaharuan kehendak itu semuanya dilakukan dengan firman. Firman itu jadi begini, ketika kita melihat hal yang salah, kita mendengar hal yang salah, itulah yang menjadi pegangan kita. Jadi mulai sekarang semua hal yang kita lihat dan kita dengar yang salah, di-stop. Pasanglah filter. Sekretaris kita yang ada di dalam pikiran kita ini
Mesti dikasih tahu, oke, ini cara yang benar untuk memproses informasi yang masuk. Model kayak gini, masukkan saja ke ingatan jangka pendek. Nah, model yang bagus, yang sesuai dengan firman, itulah yang dimasukkan ke dalam alam bawah sadar. Ketika kita punya pikiran, kita punya alam bawah sadar sudah dipenuhi dengan hal-hal yang benar, dengan pikiran yang benar, sesuai dengan firman, itulah yang akan membuat orang itu hidupnya makmur. Saya kasih contoh yang gampang, sederhana. Kalau ada satu pohon itu setiap hari kita kasih air, kita siram air, besoknya kita siram bensin, apa yang bakal terjadi sama pohonnya? Pohonnya akan mati. Jadi apa harus dilakukan? Pohon itu harus menerus disiram hanya dengan air. Tidak boleh disiram dengan bensin. Walaupun sekali-kali tidak boleh. Kenapa? Karena bensin itu buruk untuk pohon tersebut. Nah, jiwa kita ini buruk akibatnya kalau kita isi dengan hal-hal yang nggak benar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita waspadai, kita jaga hati kita, perhatikanlah apa yang kita lihat, perhatikanlah apa yang kita dengar. Itulah harus kita perhatikan. Perhatikanlah dengan siapa kita bergaul. Perhatikanlah apa yang kita masukkan ke dalam hati kita. Apakah itu sampah atau itu sesuatu yang membawa kehidupan. Apa itu sifatnya Tuhan? Dua hal. Pertama, kehidupan. Kedua, namanya kesalehan. 2 Petrus 1 ayat 3. Dua sifat ilahi adalah kehidupan dan kesalehan. Segala sesuatu yang tidak mengandung unsur kedua ini, berarti ini adalah sampah dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Waktu saya kecil, Papa saya selalu berkata, cari uang itu nggak gampang, kita harus hidup hemat. Ini kata Papa saya. Rata-rata orang di mana saja, mau di gereja, mau di dunia, orang rata-rata akan berkata seperti itu. Apakah ini kebenaran? Bukan. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk memberikan saya kemakmuran. Saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Cari uang itu bukan sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena saya sudah diberkati. Tuhan sendiri tinggal di dalam saya. Nah, ini adalah kebenaran yang seharusnya ada di dalam saya. Dan ada di dalam diri setiap orang percaya. Nah, ketika kita benar-benar percaya ini, sesuai dengan roh kita, kita akan melihat bahwa, oh ternyata cari uang nggak sesulit itu. Ternyata kita bisa hidup diberkati oleh Tuhan. Kita nggak harus setengah mati. Kita nggak harus seperti orang-orang dunia. Kita nggak harus sikut kiri, sikut kanan, tenang bawah, jilat atas, lakukan segala cara supaya bisa berhasil. Kenapa? Karena Allah lah yang akan meninggikan kita. Ini adalah rahasianya. Kenapa orang itu bisa berhasil di dalam hidup, orang Kristen bisa berhasil dalam hidup? Karena dia hanya menerima dan percaya hal-hal yang benar sesuai dengan firman. Ketika orang percaya firman, pikirannya sesuai, perasaannya sesuai, kehendaknya sesuai, itu otomatis menjadi sama dengan dia punya roh, dan itu yang dinamakan sebagai jiwa yang makmur. Jiwa yang makmur akan mendatangkan tubuh yang makmur. Ketika kita percaya ini, ketika kita lihat ini, kita pegang ini teguh, kita bakal melihat, oh ternyata hidup kita nggak seharusnya sesusah kita pikir. Banyak orang ketika mereka ada kesulitan, pikiran pertama mereka adalah, aduh, kok sulit banget ya? Kok bisa sekacau ini ya? Kok begini ya? Padahal kalau mereka mengerti firman, mereka benar-benar percaya firman, pikiran mereka
perasaan mereka dan kehendak mereka diisi oleh firman, harusnya mereka bilang begini, oh ini adalah kesempatan yang bagus untuk Allah menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang luar biasa. Paulus bilang begini, dia mau bermegah di dalam kelemahannya. Kenapa? Karena ketika dia lemah, Tuhan menunjukkan dirinya kuat. Ini adalah kata-kata Paulus. Artinya dia tidak lagi memperhatikan apa keadaannya, tapi dia memperhatikan seperti apa Tuhannya. Itulah yang penting. Jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, hendaknya difokuskan kepada Allah. Supaya kita hanya mengerti hal-hal yang seperti Allah. Hal-hal yang berasal dari Allah. Hal-hal dunia yang tidak membawa manfaat untuk kita, tidak perlu disimpan di dalam alam bawah sadar kita. Kenapa kita bisa takut? Kenapa bisa khawatir? Kenapa bisa merasa bahwa hidup ini nggak adil, hidup ini berat, dan sebagainya? Semua ini karena semua informasi salah yang sudah kita terima dari dulu. Segala sesuatu yang kita terima dari dunia ini mesti diproses dan difilter melalui firman. Kalau kita nggak akan jadi beda dengan orang dunia. Orang dunia melihat dunia ini sebagai suatu tantangan, sebagai suatu masalah. Kita melihat masalah itu sebagai batu loncatan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menang? Dengan kita berfokus kepada Allah. Jiwa orang yang berfokus kepada Allah adalah jiwa orang yang sehat. Dan seperti 3 Yohanes 2 katakan, orang yang makmur jiwanya itulah yang akan makmur kondisinya. Kalau kita mau hidup kita berubah, kita mau lihat hidup kita jadi maju, ya kita harus mulai membenahi jiwa kita. Ini bukan berarti bahwa oke, kalau saya jadi orang jiwanya benar, saya udah cukup berhenti kerja, saya cukup ini dan itu, saya nggak usah ngapa-ngapain lagi, saya cukup diam di rumah, yang penting saya setiap hari kerjanya memuji menyembah Tuhan. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah kita lakukan apa yang kita lakukan, tetapi ketika kita memiliki jiwa yang benar, kita mempunyai iman yang benar, kita akan melihat hasil. Kenapa? Karena jiwa kita dan roh kita bersepakat, dan itu kesepakatan itu yang akan mendatangkan berkat turun ke dalam hidup kita. Mazmur 133 berkata bahwa persatuan itu yang mendatangkan berkat. Bukan cuma kita bersatu sama orang lain secara hati, misalnya saya sama istri saya sepakat, sama anak saya sepakat. Bukan cuma kita doang secara keluarga. Di dalam hati kita pun, roh kita dan jiwa kita perlu sepakat. Nah, ketika hati kita dan roh kita sepakat dengan Tuhan juga, kita akan melihat kita menjadi pribadi yang berbeda. Nah, saya sudah ngomong ini di minggu lalu, nggak tahu semua masih ingat apa enggak, atau mungkin nggak ada yang dengar. Uang itu bukan sesuatu yang perlu kita kejar. Uang itu bukan sesuatu yang kita kejar, uang itu adalah sesuatu yang akan tertarik kepada kita. Kita bisa menjadi pribadi yang mengejar uang, atau kita bisa menjadi magnet bagi uang. Kalau kita mengejar uang, kita akan lelah. Kenapa? Karena uang itu punya 4 kaki, dan dia punya sayap. Dia bisa tiba-tiba terbang. Di Amsal minggu lalu, Amsal 3 atau 4, saya lupa. Tetapi ketika kita menjadi magnet, maka uang akan menempel kepada kita. Maksudnya apa? Ketika kita memiliki jiwa yang sehat, sesuai sama roh kita, rezeki akan datang. Ketika kita kerja, hasilnya akan berlipat-lipat. Karena Tuhan memberkati kita. Ketika ada kesepakatan, Tuhan memberkati. Ketika hati kita sepakat, Tuhan memberkati. Jadi penting sekali, hati ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yesus memberikan suatu parabel, perumpamaan. Perumpamaan apa yang Yesus kasih?
Yesus bilang gini, ada seorang penabur menaburkan benih, lalu ada yang jatuh ke pinggir jalan, ke tanah berbatu, ke tanah subur, lalu ke tanah bersemak bersemak duri, dan terakhir ke tanah subur. Nah, Yesus bilang di sana di dalam Markus 4 dikatakan bahwa hati kitalah tanah itu. Hati kitalah tanah itu. Benih itu adalah firman. Benih firman itu harus kita taburkan ke dalam hati kita. Dan jangan biarkan ilalang masuk ke dalam situ. Jangan biarkan ilalang masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Ketika ilalang itu masuk ke dalam hati kita, dia akan mencuri gizi, matahari, dan air yang seharusnya diperuntukkan untuk benih, tetapi dia pakai untuk dirinya sendiri. Ilalang itu berbahaya buat kesehatan. Ilalang itu berbahaya buat tanah itu. Segala sesuatu yang dari dunia ini merusak hati kita. Segala sesuatu dari hati kita ini, yang dari dunia ini, membuat hati kita tidak bisa makmur, tidak bisa selaras dengan roh kita. Kenapa bisa demikian? Karena memang dunia ini maunya itu adalah menghancurkan hidup kita. Kita ini orang Kristen. Dunia itu menentang orang Kristen. Jadi, kita harus selektif dengan apa yang kita izinkan tertanam di dalam hati kita. Jangan biarkan hal-hal dari dunia masuk dan tinggal di dalam kita. Jangan biarkan hal-hal yang nggak benar, hal-hal nggak sesuai firman, masuk ke dalam hidup kita. Oke, kita mau break dulu. Kalau ada yang mau tanya, boleh silakan WhatsApp ke 0819 321842. Oke, nah sekarang bagian terakhir nih ya. Jadi sebetulnya apa sih hati ini jadi bagaimana? Begini, selama ini kita memasukkan informasi yang salah ke dalam jiwa kita ini, sehingga hati kita ini tercemar. Apa sih informasi yang benar ini? Saya kasih tahu. Mari kita buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini apa nih? Ini adalah buah roh. Apa itu buah roh? Buah roh itu adalah sifatnya Allah. Nah, karena Allah sudah tinggal di dalam kita, ini adalah sifat kita sekarang. Setiap orang yang sudah lahir baru, sebetulnya sudah memiliki sifat ini di dalam roh dia. Nah, bagaimana caranya supaya ini bukan cuma sekedar di dalam roh, tetapi transfer ke dia punya jiwa? Ini pertama kita harus percaya, kedua kita harus akui. Sekali lagi, bagaimana caranya supaya buah roh yang ada di dalam roh ini bisa transfer ke dalam jiwa seseorang? Ini kan hati nih. Ini hati. Setengah ini roh, setengah ini jiwa. Bagaimana caranya dari roh kita, ini bisa transfer ke jiwa kita nih. Buah roh itu tuh. Bagaimana caranya? Jiwa itu mesti pertama percaya bahwa buah roh itu adalah miliknya dia, identitasnya dia, pertama. Kedua, dia harus mengakuinya. Artinya apa? Dia ngomong, saya adalah orang yang penuh kasih. Saya adalah orang yang penuh dengan sukacita. Saya adalah orang yang penuh dengan damai sejahtera. Saya orangnya lemah lembut, dan sebagainya. Nah, semakin orang percaya dan semakin orang akui bahwa dia adalah orang semacam itu, semakin ini akan menjadi bagian dari identitas dia. Misalnya ada satu orang raja.
Dia punya satu anak. Anaknya belum lama lahir, tiba-tiba dicuri oleh seorang pengemis. Nah, pengemis ini besarkan anak ini, dan anak ini tidak pernah tahu bahwa dia punya jati diri sebetulnya adalah anak raja. Dia nggak pernah tahu dia bahwa itu pangeran. Dia taunya dia adalah seorang pengemis. Ketika akhirnya dia berhasil dibawa balik setelah dia besar, dia dibawa balik ke istana, raja itu perlu terus-menerus mengingatkan kepada dia bahwa dia adalah anaknya. Dia adalah anaknya. Nah, Bapa kita di surga terus-menerus mengingatkan kita melalui firman bahwa kita ini sudah memiliki buah roh itu. Nah, ketika kita mempercayainya dan mengakuinya dengan mulut kita, sama seperti kita menerima Yesus, kita percaya di dalam hati dan kita mengaku di mulut, semakin ini akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Nah, ketika orang mengatakan hal-hal yang menentang buah roh, ini akan membuat identitas orang tersebut tidak muncul. Misalnya, saya tidak penuh kasih, saya tidak suka mengasihi orang lain, saya orangnya nggak sabar, saya tidak tahu bagaimana caranya mengendalikan diri. Ini semua bukan kerendahan hati. Ini semua adalah tidak mengakui identitas kita yang sebenarnya. Semakin kita tidak akui, semakin kita tidak akan melihat ini terjadi. Semakin kita akui, semakin kita akan melihat ini terjadi. Nah, Tuhan maunya kita ini diciptakan karena kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Dia mau sifat-sifat yang Dia miliki pun muncul di dalam kita. Kita ini sudah punya. Semua buah roh itu, semua sifat ilahi itu kita sudah punya. Yang perlu kita lakukan adalah hanya memanifestasikannya, menunjukkannya. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan kerjasama dari kita. Kerjasama dari kita yang dibutuhkan adalah supaya kita percaya dan supaya kita mengakuinya. Ketika kita mempercayainya, ketika kita mengakuinya, waktu itulah kita akan melihat terjadi perubahan di dalam jiwa kita. Jiwa kita akan selaras dengan roh kita, dan kita akan melihat apa yang kita doakan terjadi. Kita akan melihat berkat-berkat mulai turun. Kita akan melihat bahwa hidup kita menjadi berubah. Jadi perubahan itu, orang itu bisa makmur. Oh, bukan karena dari luar. Kita seringkali berharap semuanya datang dari luar, bisa supranatural. Bisa kayak orang Israel nih, setiap pagi mereka bangun, mereka cuma perlu kumpul mana. Tapi Tuhan nggak berlaku seperti itu. Cara kerja Tuhan adalah kita ini yang punya tubuh fisik yang melakukan sesuatu, dan Tuhan membantu kita, memberkati kita. Itulah cara kerja Tuhan. Kenapa waktu itu Israel itu dikasih makan mana dengan supranatural? Karena tidak ada pilihan lain. Kalau Allah tidak turut campur demikian, umatnya akan mati. Sekarang pun, kalau terpaksa sekali, Tuhan akan melakukan sesuatu memberikan kita mukjizat. Tetapi ini bukan cara terbaik dari Tuhan. Cara terbaik dari Tuhan adalah bisnis kita berhasil, pekerjaan kita berhasil. Itu adalah cara terbaik dari Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Bukan memberikan kita mukjizat terus-menerus. Bukan sesuatu yang jelek nih, tiba-tiba nih kita lagi butuh uang, ada orang kasih kita uang. Itu bukan sesuatu yang bagus. Lebih bagus lagi, kita jadi orang yang memberi itu. Kita menjadi kepanjangan tangan Allah. Itu lebih bagus daripada kita menjadi orang yang terima. Jadi apa dong? Mulailah ubah hati kita, ubah jiwa kita. Mulailah percailah firman, mulailah kita lakukan hal-hal yang benar. Ketika kita melakukan semua itu, kita akan melihat hasil. Kita akan melihat hasil. Saya kasih contoh di dalam Alkitab. Ada satu orang namanya Yohanes. Yohanes itu dia yang nulis kitab Injil Yohanes, dia yang tulis surat Yohanes 1, 2, 3, dan dia juga yang tulis kitab Wahyu. Jadi ini orang nih tulis banyak kitab nih. Nah, dulu waktu pertama kali dia jadi murid Yesus, dia itu adalah orang yang
penuh kemarahan. Ketika orang nggak mau terima kabar Injil, dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, apa kita perlu panggil api dari surga, turun bakar semua orang ini? Ini adalah Yohanes nih. Tetapi ketika kita baca di dalam surat Yohanes, kita bisa menyimpulkan bahwa orang ini adalah orang yang paling mengerti kasih Allah. Bahkan kalau kita tahu, Yohanes itu disebut sebagai rasul kasih. Bagaimana bisa perubahan ini terjadi dari seorang yang mau bakar orang-orang yang nggak mau percaya, sampai dia bisa menjadi seorang rasul kasih? Tidak lain dan tidak bukan karena buah roh itu bekerja di dalam hati dia. Nah, akibatnya apa? Semua murid-murid Yesus banyak sekali yang mati martir, tapi dia satu-satunya yang hidup dalam keadaan baik, dalam keadaan makmur, sampai umur 100 tahun lebih. Dan dia meninggal bukan karena dianiaya, tetapi karena dia sudah tua. Jadi kita bisa bayangkan nih, jiwa kita ketika diperbaharui, ketika kita lakukan sesuatu, ketika dia berubah, dia menjadi selaras dengan roh itu, ini akan membuat perubahan luar biasa di dalam hidup kita. Apapun yang kita kehendaki, hal-hal yang baik yang memang Tuhan kehendaki juga, kemakmuran kita, kesehatan kita, kebahagiaan kita, itu akan terjadi cuma dengan memiliki jiwa yang sehat. Tentu saja jiwa yang sehat juga adalah jiwa yang rajin. Jiwa yang sehat juga adalah jiwa yang mau bekerja, bukan jiwa pemalas, bukan jiwa yang cuma nyalain orang lain, udah pasti itu. Nah, sebagai penutup saya mau ingetin lagi nih. Uang itu datangnya kepada orang yang menarik. Uang itu sesuatu yang jangan sesuatu yang dikejar. Uang itu jangan dikejar, uang itu harus kita tarik.